Seperti pujian ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan salah kami, memohon kekuatan Tuhan, pengudusan Tuhan, kesucian dari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman-Mu memberkati hidup kami, berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, dengan anugerah dan kekuatan Tuhan, mereka boleh menikmati firman-Mu, memberi hidup dan memberi dampak dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk secara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-25. Kejadian pasalnya yang ke-25, kita baca ayatnya yang Kejadian pasal yang ke-28, maafkan saya. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini
akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca teks kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 28 ini, kita merenungkan tentang dambakanlah masa depan yang berarti. Nah, apa yang didambakan oleh Yakub atau oleh orang yang percaya kepada Tuhan, saudara? Kalau kita memperhatikan, Yakub ini adalah orang yang telah melakukan kesalahan sehingga dia harus menerima akibat dari perbuatannya, akibat dari dosanya, akibat dari perbuatan yang dia lakukan, akibat dari sebuah kegagalan, akibat dari sebuah dosa yang dilakukan oleh Yakub. Jadi Yakub adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Kenapa begitu? Karena ia telah menipu saudaranya sendiri, yaitu Esau. Dia menipu saudaranya sehingga kini dia harus pergi ke rumah Laban atau omnya, ke rumah omnya untuk tinggal di sana sebagai orang yang diasingkan atau tidak hidup bersama-sama dengan bapak ibu atau saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub ini adalah orang yang telah melakukan kesalahan sehingga dia harus menanggung kesalahan dari apa yang dilakukan. Sehingga kita menemukan, kita mau belajar bersama-sama bahwa dalam perjalanan inilah Yakub berusaha menerima sebuah mimpi yang khusus dan membuat dia terhentak. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dilakukan, dia melakukan penipuan kepada saudaranya adalah dosa di hadapan Tuhan, dan dia mengakui di hadapan Tuhan, sehingga dia merasa bersalah dan dia terhentak. Dia mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidupnya supaya apa? Dia mengubah hidupnya, dia berubah dari hidupnya yang salah ini. Jadi dia ingin sedang membawa hidupnya untuk mendambakan sebuah masa depan yang sangat berarti dalam hidup Yakub, sehingga dia merasakan itu dalam hidupnya. Dijerat Yakub ini ketika dalam perjalanan atau ketika dalam pergumulan, dia membutuhkan 3 pergumulan yang dia harus lewati sebagai jawaban untuk masa depannya, sebagai pernyataan bahwa dia akan memperbaiki hidupnya di masa depan. Dia merindukan, yang pertama adalah merindukan penyertaan Tuhan, dan juga dia merindukan perlindungan Tuhan, dan juga dia merindukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau 3 poin ini yang dirindukan oleh Yakub, saudara, dia merindukan pergumulan yang diharapkan untuk masa depan yang baik, yang berarti, masa depan yang berarti. Maka Yakub sedang merindukan penyertaan Tuhan, Yakub sedang merindukan perlindungan Tuhan, dan Yakub sedang merindukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirindukan Yakub seperti yang kita baca di ayat ini, saudara, sebagai sebuah tekad, sebuah nasar, sebuah ungkapan yang diungkapkan sebagai sebuah penyesalan, sebuah kesadaran bahwa dia sudah melakukan dosa. Maka dia berkata begini, lalu bernasarlah Yakub, saudara. Tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang aku ketempuh ini untuk kembali ke rumahnya, kembali ke orang tuanya, dia membuat sebuah keputusan, dia menentukan sebuah keputusan. Dan ini yang dia terapkan dalam hidup Yakub, ini yang ingin dia ungkapkan, ini yang ingin dia jalankan dalam hidupnya, supaya dia mengalami perubahan hidup. Dia sedang merindukan dan mendambakan masa depan yang berarti dalam hidupnya, sehingga dia merindukan hal ini terjadi dari hidupnya. Rindukanlah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita untuk masa depan, saudara. Kita sebagai orang yang percaya sekarang ini, mari kita mau belajar rindukan sebuah masa depan yang berarti dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Yakub. Dia merindukan masa depan yang berarti karena dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah di hadapan Tuhan, sehingga dia berusaha merindukan pemeliharaan Tuhan, merindukan perlindungan Tuhan, merindukan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia sadar dia melakukan sebuah ungkapan nasihat kepada Tuhan. Jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi saudara, dari ayat ini kita mau merenungkan tentang dengan tiga cara Yakub sedang menerapkan
kehidupan yang baik, untuk mendambakan masa depan yang berarti. Yang pertama adalah, saudara-saudara, di ayat yang ke-21 bagian B ini dikatakan, Yakub mau menempatkan Tuhan menjadi Allahnya. Yakub sedang belajar menjadikan Tuhan yang paling utama, menempatkan Tuhan yang paling tertinggi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengakui semua kesalahannya, dia mengakui semua perbuatannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi komitmen Yakub adalah dia menempatkan Tuhan sebagai Allah yang tertinggi dalam hidupnya, menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Dia menempatkan Tuhan sebagai sebuah tindakan yang mengutamakan Tuhan, sehingga dia berkata bahwa aku mau menempatkan Tuhan menjadi Allah, menjadi kekuatan dalam hidup saya, menjadi sebuah pernyataan yang kuat bahwa dia sedang merenungkan konsep yang baik. Konsep Tuhan bagi hidupnya adalah dia ingin mempercayakan kepada Tuhan segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia buat berdasarkan kehendak Tuhan, sehingga dia mau menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dia mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia berkata, aku mau menempatkan Tuhan menjadi Allah. Hal yang sama, saudara-saudara, kita mau belajar bersama-sama seperti yang dia lakukan oleh Yakub. Dia menambahkan masa depan yang berarti. Dalam hari kita mau belajar menempatkan Tuhan dalam hidup kita lebih dari segala yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu sangat mulia dan berarti bagi hidup kita. Jadi konsep yang ditunjukkan Yakub kepada kita dalam suatu, dia menunjukkan bahwa Allah adalah suatu pribadi yang maha tinggi, yang sanggup menjaganya melebihi segala yang ada. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah segalanya di dalam hidupku. Lalu dia bernasihat, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini sebuah keputusan, saudara. Keputusan yang diambil oleh Yakub. Dia mau menjadikan Tuhan di dalam hidupnya, di atas segala-galanya, di atas semua yang ada, di semua yang dia lihat, di semua yang dia pandang, semua yang baik dalam hidupnya. Dia mengatakan, Tuhan segalanya dalam hidupku. Hal yang sama yang perlu kita melakukan adalah kita mau menyadari bahwa sebagai manusia kita biasa berada dalam sebuah kesalahan. Kita masih terbatas, kita masih sederhana, kita belum bisa apa-apa. Tapi dalam segala hal, tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tempatkanlah Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita mau memandang masa depan yang penuh arti. Yang kedua adalah kita mau belajar dari Yakub, di mana di ayat yang ke-22a di situ katakan, dan batu yang akan kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Jadi Yakub sedang berjanji, dia bersedia untuk menjadikan dirinya, menjadikan hidupnya tempat kediaman Tuhan. Dia mau mendirikan. Kalau kita melihat dari fisik adalah kerinduan Yakub atau janjinya Yakub adalah dikatakan, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang akan kuberikan sebagai tugu dia ini akan menjadi rumah Allah. Janjinya Yakub yang bersedia adalah dia bersedia mendirikan rumah Allah. Kenapa begitu? Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan dalam hidupnya, dia sadar bahwa sedang dia memperbaiki hidupnya, dia memberi sebuah nasar, aku mau membuat sesuatu yang baik untuk Tuhan yang bisa dilihat. Sehingga dikatakan, dan batu yang akan kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Tempat yang dia bangun, tempat yang kita rindukan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara, secara pribadi. Yakub sedang berjanji bahwa dia mendirikan rumah Allah. Saudara saya yang ada di rumah, tempat di mana saudara bekerja, rindukanlah bahwa Tuhan itu sebagai rumah yang tempat kita bangun itu adalah rumah doa yang ada dalam diri kita ini. Kita jadikan sebuah tempat yang indah untuk Tuhan tinggal, untuk Tuhan berkarya, Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kenapa begitu? Karena Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Kita mau bersedia memberikan hidup ini sebagai tempatnya Tuhan,
menjadikan hidup ini sebagai rumahnya Tuhan yang dijaga, dipelihara, disucikan, dikuduskan, dilindungi dari segala hal yang dalam hidup kita. Jadi yang dilakukan Yakub di sini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Kenapa begitu? Karena dia sadar bahwa apa yang selama ini aku alami, aku dapatkan, aku peroleh, bukan berasal dari kekuatan saya, bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi semua berasal dari kekuatan Tuhan. Sehingga aku sadar semuanya diberikan Tuhan kepadaku, maka aku memberikan kepada Tuhan. Kesadaran Yakub menunjukkan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa Tuhan yang memberikan keselamatan, maka kita melakukan sesuatu untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Untuk melakukan sesuatu yang sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, itu menandakan bahwa kita sedang memberi komitmen bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, kita mau menggunakan hidup ini untuk membuat sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Yakub dalam kehidupannya di ayat yang ke-22 ini, ketika dia membuat nasar, dia kembali ke rumah ayahnya dan dia menempatkan Tuhan sebagai Allah di atas hidupnya segala-galanya. Dan yang kedua adalah dia berkomitmen, berjanji untuk menjadikan rumah Allah. Yang ketiga adalah dia berkomitmen, dia berjanji untuk setia memberikan 1/10, saudara. Saudara perhatikan ayat yang ke-22 bagian akhir. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10. Saudara, dengan jelas Yakub sedang menunjukkan bahwa apa yang menjadi berkat Tuhan atas hidup saya, janjinya Yakub adalah dia ingin kembalikan 1/10 kepada Tuhan. Mempersembahkan 1/10 menjadi sebuah keharusan Yakub dalam dirinya. Mempersembahkan sebuah ungkapan terima kasih sebagai sebuah pernyataan bahwa Tuhan sudah menyertai hidupnya. Dia memberikan segala yang ada dalam dirinya sebagai ungkapan terima kasih. Karena Tuhan sebagai sang pemelihara, yang tadi saya ungkapkan bahwa dia ingin penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Maka apa yang Tuhan berikan dalam hidup dia, dia berjanji, dia bernasar, dia mau mengembalikan kepada Tuhan. Hal yang sama, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Persepuluhan itu menjadi sebuah konsep yang penting dalam hidup kita. Dan Yakub sedang memberikan contoh kepada kita semua sebagai orang yang percaya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, Yakub berkata, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Artinya sebuah ungkapan nasar yang diberikan Yakub dalam hidupnya. Dia berjanji bahwa apapun yang Tuhan berikan kepadaku akan kukembalikan kepadamu, sebagai ungkapan terima kasih bahwa Tuhan menyertai hidupku, sebagai ungkapan terima kasih bahwa Tuhan adalah sebuah wujud. Dia menunjukkan bahwa ketaatannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, kesaksiannya kepada Tuhan, yang Tuhan sudah memelihara hidupnya, Tuhan sudah menyertai hidupnya walaupun dia melakukan kesalahan. Komitmennya adalah dia ingin kembalikan apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam dirinya. Hal yang sama, saudara dan saya, mari kita belajar bersama-sama. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan tahu dalam iman kita, hati kita, mari kita belajar untuk mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi kewajibannya Tuhan, dan kita menikmati apa yang menjadi kewajibannya kita semua. Oleh karena itu, saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, sebuah komitmen yang dirindukan Yakub adalah dia merindukan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Dia mau wujud nyatakan, dia mau tunjukkan dengan sebuah ungkapan bahwa aku mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang kedua, aku bersedia mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah aku bersedia memberikan 1/10 kepada Tuhan. Dari 3 poin ini, saudara, kesimpulan yang kita renungkan bersama-sama adalah Yakub menempatkan Tuhan sebagai Allahnya. Dia membangun dirinya di dalam Tuhan dengan sebuah ungkapan bahwa aku mau menjaga hidup ini menjadi sebuah persembahan yang hidup, pemeliharaan yang Tuhan nyata dalam hidupku. Maka aku mau berjanji untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh,
memberikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan, maka kita mau melakukannya dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sebuah komitmen bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menyediakan masa depan yang berarti. Dambakanlah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dambakanlah masa depan yang berarti dengan melakukan bagian yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Yakub. Dambakanlah masa depan yang berarti. Yakub dan menunjukkan teladan kepada kita, sedang menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia ada dalam krisis, dia harus disingkirkan ke rumah pamannya. Dia melakukan sebuah komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Dia melakukan sebuah komitmen untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Di ayat-ayat yang sudah kita baca, sudah membawa segala sesuatu. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dia menempatkan Tuhan di atas segalanya. Maka Tuhan beracara dalam hidup. Percayalah, saudara dan saya, kalau melakukan hal ini dalam hidup kita seperti yang dilakukan oleh Yakub, Tuhan pasti memberkati, menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita merenungkan kata-kata yang disampaikan dalam firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa Tuhan itu berarti dalam hidup kita. Dambakanlah kekuatan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus.
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Seperti yang dialami oleh Yakub, dia mau merindukan dalam hidupnya, merindukan pemeliharaan Tuhan, dia merindukan penyertaan Tuhan, dia merindukan sebuah anugerah kekuatan dari Tuhan hadir dalam hidupnya. Maka kita mau belajar untuk memberi komitmen juga kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Tempatkanlah Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita mau belajar membangun kehidupan kita sebagai baiknya kudus, membangun kehidupan kita sebagai tempatnya kudus, supaya Tuhan berkata dalam hidup kita, supaya hidup kita berdampak, supaya hidup kita memberi makna kepada orang lain, supaya hidup kita berarti di masa-masa yang akan datang. Dan berikanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup kita, kepada Tuhan yang sudah melindungi kita dari serangan apapun, dari sakit penyakit, dari berbagai macam hal. Kita mau berkomitmen bahwa aku mau mengembalikannya kepada Tuhan yang sudah memberikannya kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, atas anugerah Tuhan Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami. Atas pertolongan Tuhan Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran ini kepada kami. Maka kami belajar menghidupinya, berdaulat atas hidup kami, karena Engkaulah hidup kami Tuhan. Seperti pujian ini, ajar kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami mau berkomitmen menempatkan Tuhan, berkomitmen membangun hidup kami sebagai tempat yang kudus, dan mau berkomitmen mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, inilah doa kami. Kami kembalikan segala pujian bagi Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara di kasih Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian doa Yabes. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami, memberkati daerah kami, memberkati hidup kami. Berkat-Mu turun atas semua orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semua yang mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kendala dalam pekerjaan, dalam masalah, dalam rumah tangga, kami berdoa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah saudara, diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah hidup saudara, diberkatilah semua yang dikerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Berkat Allah mengalir, memberkati kehidupan kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.